I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang laporan praktikum yang berjudul Keuntungan Mekanik pada Bidang Miring. Kelompok 5 yang beranggotakan Eka Tia Sambarwani, NIMK 4522037, Fatia Nurjana, NIMK 4522044, dan saya Nesanggraini, NIMK 4522070. Judul percobaan kali ini yaitu keuntungan mekanik pada bidang miring dengan rumusan masalah. Yang pertama, apakah panjang lintasan pada bidang miring mempengaruhi besar keuntungan mekaniknya? Yang kedua, apakah panjang lintasan mempengaruhi besar gaya kuasanya? Kemudian yang ketiga, apa saja penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Hipotesis pada percobaan ini yaitu H0, panjang lintasan pada bidang miring tidak dapat mempengaruhi keuntungan mekanik dan gaya kuasanya. Kemudian H1-nya, panjang lintasan pada bidang miring dapat mempengaruhi besar keuntungan mekanik dan gaya kuasanya. Tujuan pada percobaan kali ini yang pertama, menjelaskan hubungan panjang lintasan bidang miring dengan keuntungan mekanik yang dihasilkan. Yang kedua, menghitung gaya kuasa yang dikeluarkan. Yang ketiga, menjelaskan penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini ada yang pertama yaitu 2 buah batang statif, 1 panjang dan 1 pendek, kemudian ada 2 buah dasar statif, 2 buah penyangga, 1 buah rel atau bidang miring, 1 buah neraca pegas atau dinamometer, 1 buah penggaris, dan 1 buah beban. Untuk cara kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menggabungkan kit bidang miring seperti pada gambar rancangan. Kemudian yang ketiga mengukur berat beban dengan neraca pegas, yang keempat mengaitkan neraca pegas di atas lintasan bidang miring, yang kelima mengaitkan beban pada neraca pegas di atas lintasan bidang miring, kemudian mengukur keuntungan mekanik dan gaya kuasa yang dihasilkan pada hasil neraca pegas. Kemudian yang terakhir yaitu mengulangi langkah 5-6 pada panjang lintasannya. Berikut merupakan gambar rancangan pada percobaan kali ini. Baik, untuk selanjutnya itu ada data dan analisis data. Yang pertama ada tabel pengamatan. Nah, kita melakukan 3 kali percobaan dengan berat beban dan tinggi yang konstan, di mana berat bebannya kita menggunakan 300 gram dan tinggi 30 cm. Nah, diperoleh gaya dengan satuan Newton yaitu 2 Newton, 1,2 Newton, dan 0,3 Newton. Kemudian, kita pada praktikum ini tuh menggunakan panjang lintasan bidang miring yang bervariasi yaitu 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Nah, sehingga ketika hasil perhitungan keuntungan mekanik pada perbandingan W per F itu diperoleh 1,5, 3,6, dan 10. Kemudian pada keuntungan mekanik yang perbandingan antara L per H itu 1,33, 2, dan 2,67. Next. Nah, dari sini mungkin lebih detail dari perhitungannya. Untuk perbandingan antara berat beban dan gaya itu seperti yang terlihat pada perhitungan. Sudah dijelaskan di tabel tadi hasilnya. Oke, next. Kemudian, yang kedua itu ada grafik. Nah, dari tabel pengamatan tersebut diperoleh grafik perbandingan panjang rel dengan keuntungan mekanik, di mana semakin panjang lintasan bidang miring, maka keuntungan mekaniknya semakin besar sehingga ditandai dengan grafik yang menaik. Kemudian grafik yang kedua itu perbandingan panjang rel dengan gaya kuasa. Jadi semakin besar keuntungan mekaniknya, maka gaya kuasanya semakin kecil. Oke, next. Nah, kemudian pembahasan ini menurut pandangan saya, menurut Marito Harap 2021, bidang miring diartikan sebagai suatu permukaan datar yang memiliki sudut yang dengan salah satu ujung yang lebih tinggi dari ujung yang lain.
Nah, dari praktikum ini, keuntungan mekanis bidang miring merupakan perbandingan antara panjang bidang miring yaitu L dengan tinggi bidang miring yaitu H. Nah, ini menurut Sari 2019. Kemudian, besarnya keuntungan mekanik juga bisa dinyatakan sebagai perbandingan antara berat benda yang diangkat dengan besar gaya yang diperlukan. Nah, keuntungan mekanik atau efisiensi mesin adalah sebuah perbandingan antara W dan F menurut Jumini et al. 2017. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan. Baik, izin menambahkan pembahasan dari Eka. Jadi, dari pengamatan saya didapatkan 3 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh gaya. Menurut Arifka dan Pramudia, dalam penelitian mereka didapatkan bahwa ada 2 gaya, yaitu gaya gesek dan gaya gravitasi. Gaya gesek disebabkan oleh kekasaran permukaan lantai. Pada percobaan kami, gaya gesek yang paling besar adalah pada percobaan kedua, karena permukaannya itu paling kasar karena relnya terbuat dari kayu. Kemudian untuk gaya gravitasi tidak berpengaruh besar karena dalam percobaan ini ketinggiannya dibuat sama. Kan gaya gravitasi itu kan dipengaruhi oleh tingginya. Nah, yang kedua adalah pengaruh sudut. Semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan semakin kecil. Dan yang terakhir adalah pengaruh percepatan. Dengan mengambil konsep gaya kuasa sama dengan massa dikali percepatan, didapatkan dari grafik yang sudah dijelaskan Mbak Eka tadi bahwa nilai gaya kuasanya menurun. Nah, ini disebabkan oleh percepatan yang menurun. Oke, mungkin dari Mbak Nesya bisa menambahkan. Izin menambahkan, diambil dengan tujuan menggunakan pesawat sederhana itu ada melipat gandakan gaya atau kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, mengubah arah gaya yang dilakukan manusia. Kemudian yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh untuk membesarkan kecepatan. Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi 4, yaitu pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Nah, pada percobaan ini kita mengambil pesawat sederhana yaitu bidang miring. Menurut saya, bidang miring itu merupakan cara memindahkan beban dengan lintasan miring. Pada percobaan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan panjang lintasan dengan keuntungan mekanik dan gaya kuasa yang dihasilkan, serta menentukan penerapan penggunaan bidang miring pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada panjang lintasan yang digunakan sebesar 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Dan dihasilkan KM, yaitu perbandingan antara panjang lintasan perbandingan antara berat beban dengan gaya yang dihasilkan. Kemudian pada panjang lintasan 40 cm adalah menghasilkan keuntungan mekanis sebesar 1,5 dengan gaya kuasanya 2 Newton. Kemudian pada panjang 60 cm dihasilkan keuntungan mekanis sebesar 3,6 dengan gaya kuasa sebesar 1,2 Newton. Pada panjang lintasan 80 cm dihasilkan keuntungan mekanis sebesar 10 dengan gaya kuasa sebesar 0,3 Newton. Di mana semakin panjang sebuah lintasan, maka semakin besar keuntungan mekanik yang dihasilkan. Kemudian semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan. Mungkin dari teman-teman boleh berpendapat tentang percobaan kalian. Oke, next. Jadi, dari percobaan kami dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima. Bagaimana bunyi H1? Bunyinya adalah panjang lintasan pada bidang miring dapat mempengaruhi besar keuntungan mekanik dan gaya kuasanya. Di mana hubungan panjang lintasan bidang miring dengan keuntungan mekanik yang dihasilkan adalah semakin panjang sebuah lintasan, maka semakin besar keuntungan mekanik yang dihasilkan. Nah, menurut Eka, ditandai dengan grafik yang naik. Kemudian ditambahkan oleh Nesya bahwa semakin besar keuntungan mekanik, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan sesuai dengan prinsip pesawat sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau KM-nya besar, maka gaya kuasanya kecil. Kemudian ditambahkan menurut Fat bahwa pada hasil percobaan didapatkan gaya kuasa yang dikeluarkan mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan percepatan dengan konsep gaya sama dengan massa dikali percepatan sehingga grafiknya menurun. Dari penemuan Eka,
penerapan bidang miring dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pembuatan jalan-jalan di bukit, kemudian benda seperti skrup, resleting, dan juga tangga. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah lampiran dari kegiatan praktikum kita mengenai bidang miring. Yang pertama adalah dan bahan. Kemudian ada lampiran yang kedua, yaitu menimbang beban, memasang neraca pegas, dan memasang beban ke neraca. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari panjang lintasan sebesar 40 cm, lintasan 60 cm, dan lintasan 80 cm. Nah, kemudian ini ada daftar pustaka yang kita gunakan dalam pembahasan. Oke, cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.